Pria ini melepaskan baju, lalu memakai sebuah baju lain. Pada titik ini, dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Tapi lalu, hal yang ajaib yang terjadi. Pria ini dengan panik menyadari baju itu masuk ke tubuhnya dan perlahan menghilang, dan membentuk simbol emas di dadanya. Gadis yang berdiri di sampingnya menyaksikan adegan ini. Segera mengeluarkan pistol dari punggungnya, membidik ke arah pria itu. Kemudian tarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Peluru dengan kecepatan 666 km per detik membidik ke dahi pria itu. Dia jatuh ke tanah. Tak hal yang ajaib adalah, dia tidak terluka, dan peluru juga dikompresi hingga deformasi. Ternyata, baju yang dia pakai, ini adalah baju ajaib yang telah diturunkan selama lebih dari 1000 tahun. Hanya penjaga Istanbul yang memenuhi syarat untuk memakainya. Tapi pria ini, itulah pewaris. Namanya Hakan. Ia sangat miskin. Dia pengangguran. Dia selalu menghargai mimpi menjadi orang kaya dalam semalam. Namun kenyataannya, dia hanya bisa menjalankan toko barang antik bersama ayahnya. Sampai saat ini, pelanggan cantik telah mengubah hidupnya. Wanita itu mengeluarkan album. Bilang ia ingin membeli barang baju antik dengan harga tinggi. Simbol dan pola bajunya sangat familiar. Setelah melihatnya, sang ayah menggelengkan kepalanya. Ia berkata toko ini tidak memiliki item ini. Setelah mendengarkan, Hakan menjawab, "Sepertinya ada set seperti ini di ruang bawah tanah anggur saya." Sang ayah buru-buru menyangkal. Pelanggan mendengarnya, ia nggak bilang apapun. Tinggalkan kartu nama lalu meninggalkan. Tapi Hakan nggak mau menyerah. Dia tahu bahwa pelanggan barusan adalah wanita kaya. Ini bisa menjadi kesempatan yang mengubah hidupnya. Jadi dia bersikeras untuk pergi ke ruang bawah tanah anggur untuk mengkonfirmasi. Sang ayah segera mencegahnya, lalu mengusirnya keluar. Malam itu, Hakan dengan teman sahabatnya diam-diam menyelinap ke ruang bawah tanah anggur untuk mencuri baju itu. Dia menghubungi dengan pelanggan wanita. Setelah melihat baju itu, dia bernegosiasi dengannya tentang harganya. Ini membuat Hakan sangat terkejut. Saat ini, dia masih belum tahu asal-usul baju itu. Tetapi ketika transaksi akan segera berakhir, sang ayah tiba-tiba muncul. Dia menamparkan wajah anaknya. Sementara mereka sedang berdebat, seorang pembunuh tiba-tiba muncul. "Hakan, duduklah." Pertempuran senjata yang intens terjadi kemudian. Kakak Hakan yang baik tidak ditangkap, dan sang ayah terluka parah. Hakan awalnya akan membawa ayahnya ke ruang sakit. Tapi sang ayah bersikeras, ingin membawanya ke klinik kecil di timur kota. Dan katakan itu tempat teraman. Hakan hanya harus mengantar ayah ke sana. Dokter buru-buru membantunya ke kamar sebelah, dan menyuruh Hakan menunggu di luar. Tapi Hakan gak mengenal mereka. Terus-menerus bertanya kepada mereka kemana harus membawa ayahnya. Hakan tidak menyadarinya sekitar. Dokter wanita tidak tahan dengan gangguan Hakan. Dia membawanya ke ruang bawah tanah klinik. Pada saat ini, dokter mengeluarkan peluru dari ayah. Tapi karena terlalu banyak kehilangan darah, jadi ayah tidak tahan lagi. Hakan merasa klinik ini curang. Dia terus-menerus menelepon ambulans. Tak disangka, dokter nggak setuju. Hal ini membuat Hakan sangat marah. Saat ia hendak memukul dokter, sang ayah mengambil nafas terakhirnya untuk menghentikannya. Hakan baru saja akan bertanya apa yang terjadi. Tapi sang ayah hanya menyuruhnya untuk mempercayai dokter. Setelah berkata, ia meninggal. Hakan mendengarnya, langsung nangis kayak bayi. Dia nggak disangka, karena hanya ingin menjual barang antik, tapi menyebabkan ayah yang meninggal. Sulit baginya untuk tenang. Dokter akhirnya mengungkapkan kebenaran. Orang yang meninggal bukanlah ayah biologis Hakan. Mereka semua adalah anggota partai loyalis.
Objek dari partai loyalis adalah Wali Hakan. Misinya adalah memberi umat manusia keabadian. Hakan tercengang setelah mendengar itu. Ia meragukan pria dan wanita di depannya. Sepertinya mereka kabur dari rumah sakit jiwa. Dokter tidak menjelaskan lebih lanjut. Katakan padanya untuk memakai baju itu. Lalu apa yang terjadi? Akankah saya menjadi tidak terlihat? Apa? Bukan. Anda akan menjadi orang dengan kekuatan super.